Selamat pagi dan selamat datang kembali kepada seluruh pemirsa Good News yang pada saat ini telah bergabung bersama kami di dalam program siaran Bunga Rampai. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pengaruh atau keteladanan dari gereja di tengah-tengah lingkungan pada saat era new normal ini. Dan pada pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Tri. Beliau adalah Kepala Bimas Kristen Kabupaten Jember. Selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi semuanya para pemirsa Good News yang dikasih Tuhan Yesus. Baik para pemirsa dan Bapak Tri, kita akan segera untuk memulai saja perbincangan kita atau apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Tri selaku Kepala Bimas Kristen Kabupaten Jember. Namun sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, pada pagi hari ini kami akan kembali untuk mengadakan satu program acara yaitu Bunga Rampai. Kiranya Engkau pimpin kami agar apa yang kami lakukan ini, agar program ini boleh berjalan dengan lancar. Terlebih khusus Bapak Tri yang akan menyampaikan pesan-pesan, kiranya Engkau pimpin, Engkau berikan hikmat akal budi dari sorga, agar boleh menyampaikan pesan-pesan dengan baik kepada seluruh pemirsa Good News yang saat ini sedang melihat akan tayangan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik Pak Tri, waktu selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Bapak Tri untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Terima kasih para pemirsa Good News yang dikasih Tuhan Yesus. Dalam program Bunga Rampai ini saya mohon izin untuk menyampaikan sebuah materi berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 yang ada di negeri kita ini. Bapak, saya menyampaikannya dengan mengambil tema terang di tengah masyarakat dalam era new normal. Saya akan menyampaikan berkaitan dengan peraturan Menteri Agama, Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020, yaitu panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah agar aman dari COVID-19. Mungkin Bapak Ibu, para gembala, para pimpinan jemaat sudah rindu untuk bertemu dengan jemaatnya secara langsung, bertatap muka dalam ibadah di sebuah ruangan gereja yang mana kita sudah hampir 3 bulan harus mengalami situasi ibadah melalui media online. Kerinduan ini dipahami dan dimengerti oleh pemerintah, maka ada kebijakan di era new normal ini, para pimpinan umat boleh mengadakan ibadah secara offline atau tatap muka, tetapi dengan beberapa protokol kesehatan yang harus ditaati. Di dalam ibadah new normal ini ada 2 hal sebenarnya menurut Dirjen Bimas Kristen Republik Indonesia di dalam surat edaran ini, yaitu ibadah raya, bagian umum, dan kegiatan keagamaan sosial. Ibadah raya atau ibadah umum, ibadah yang biasa kita lakukan setiap minggunya. Sedangkan ibadah kegiatan sosial ini misalnya pemberkatan nikah. Untuk ibadah raya atau ibadah umum atau kegiatan keagamaan inti dalam sebuah keagamaan,
ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kalau boleh saya menampilkan slide sebentar Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa membantu mengerti apa yang syarat utama yang harus dilakukan oleh para pimpinan. Mohon izin untuk share-nya bisa dibukakan cara untuk menampilkan. Sebentar saya sebentar. Untuk daerah yang berstatus kuning, pada kenyataannya memang diperkenankan melakukan ibadah secara tatap muka. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bila ada satu warga yang terkena kasus penularan COVID-19, maka rumah ibadah tersebut tidak dibenarkan untuk menyelenggarakan ibadah secara tatap muka. Karena syaratnya rumah ibadah itu harus memiliki surat keterangan bebas COVID dari ketua gugus tugas di kecamatan masing-masing. Ini penting untuk mengetahui apakah rumah tersebut atau gereja tersebut layak untuk melakukan ibadah secara tatap muka. Protokol kesehatan yang harus ditaati oleh semua warga ketika mereka melakukan ibadah secara tatap muka langsung. Untuk pengurus gereja harus menyiapkan petugas yang mengawasi penerapan protokol kesehatan. Sekali lagi harus ada petugas. Petugas di sini petugas khusus ya. Maksudnya warga atau majelis yang dilatih untuk memahami protokol kesehatan ketika jemaat memasuki gedung ibadah atau ruang ibadah. Kemudian melakukan pembersihan. Jadi sebelum ruangan itu dipakai harus dibersihkan dari virus dengan cara penyemprotan baik ruangan, kursi, meja atau semua peralatan bahkan gagang pintu harus dibersihkan. Jumlah warga yang ada di dalam sebuah ruangan juga harus dibatasi. Ini jumlahnya menyesuaikan ruangan yang ada yang dipakai. Yang penting jaraknya adalah minimal 1 meter antar warga. Peralatan yang harus disediakan juga adalah fasilitas cuci tangan. Setiap pintu masuk di halaman harus ada tempat cuci tangan dan juga sabun untuk membersihkan tangan. Sediakan tisu yang sekali pakai langsung dibuang. Jangan menyediakan kain lap. Kalau memang harus ada kain lap, harus setiap orang ganti dan dibersihkan. Dan disediakan hand sanitizer ketika warga memasuki tempat ibadah. Diimbau juga untuk warga yang akan beribadah, mereka membawa perlengkapan pribadi
baik itu tisu, hand sanitizer, masker. Ibadah maksimal 1 jam, maksimal. Untuk petugas ketika melakukan pemeriksaan kepada warga yang akan memasuki halaman gereja, mohon juga memakai sarung tangan, menyediakan pengukur tubuh, dan wajib untuk memberikan pengertian agar warga memakai masker ketika masuk halaman gereja. Ketika ada warga yang tidak memakai masker, kalau gereja berkenan menyediakan, silahkan. Tapi kalau memang tidak, mohon tidak diperkenankan masuk. Ini syarat mutlak yang harus dipakai masker dari awal sampai selesainya ibadah, bahkan ketika dalam perjalanan pulang. Ibadah diharapkan maksimal 1 jam dengan liturgi yang disesuaikan seperti semula, seperti biasanya, cuma dipersingkat. Dan mohon kepada warga, memang Bapak Ibu sekalian, kita nggak enak kalau ngomong, bernyanyi, memakai masker. Rasanya nggak bebas. Tetapi ini harus diperhatikan. Makanya petugas khusus yang ada di dalam gereja itu betul-betul mengawasi dan menyampaikan kepada warga ketika mereka bernyanyi harus tetap memakai masker. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ketika kita bersuara, berkata-kata, ada air yang keluar dari mulut kita, itu yang dihindari. Untuk petugas yang di dalam ruangan dan di luar ruangan, mohon tidak keluar masuk. Jadi kalau ada petugas yang di dalam, dia hanya ngurusi yang di dalam. Kalau yang di luar, mohon petugas itu tetap di luar. Jadi diharapkan suasana, situasi di dalam ruangan itu steril. Dan maaf, dimohon juga untuk tidak keluar masuk. Umpamanya kalau ingin ke belakang, ya diharapkan sebelum masuk ke ruangan itu sudah ke belakang dulu, baru masuk, dan selesai ibadah baru ke belakang. Karena kita tidak tahu kalau sudah masuk dalam ruangan, kemudian keluar, kita tidak tahu perubahan lagi, karena harus mengikuti protokol seperti yang semula tadi. Untuk usia yang akan ikut ibadah, memang aturannya ada yang menyebutkan 50 tahun. Monggo Bapak Ibu, itu kami serahkan kepada jemaat setempat. Ada juga gereja yang 60 tahun, minimal 60 tahun nggak boleh. Usia 60 tahun ke atas nggak boleh ikut ibadah. Ada. Silahkan. Itu kebijakan dari pimpinan gereja setempat. Dan untuk anak-anak juga tidak diperkenankan mengikuti ibadah atau ibadah umum. Usianya berapa? Ya, kita lakukan kesepakatan dari jemaat setempat. Kalau memang usia belum ber-KTP atau di bawah 17, silakan. Karena mereka yang rentan untuk terkena virus ini tidak ikut, apalagi yang badannya atau tubuhnya mengalami kelemahan seperti batuk, pilek, demam, dimohon tidak usah masuk dan tidak ikut ibadah pada hari itu, karena rentan sekali.
Nah, pengertian-pengertian ini mohon disampaikan pada warga betul-betul dalam suasana kekeluargaan, kerendahan hati, karena kita tahu masyarakat kita dari berbagai macam strata sosial, pendidikan, yang kadang mohon maaf ada yang ngeyel, yang merasa sehat, tetapi beliau usianya sudah 60 tahun ke atas. Atau anak-anak yang merasa sehat, tapi dia memang belum, masih baru. Atau mungkin yang rumahnya jauh, saya itu datang jauh-jauh mau ke gereja, tidak boleh. Nah, mari Bapak Ibu, selaku anak-anak Tuhan, kita membawa damai menjadi terang dengan memberikan pengertian, pemahaman untuk kebersamaan kita. Kenapa ini harus kita sampaikan Bapak Ibu sekalian? Jangan sampai ada satu tempat ibadah di mana hanya ada satu orang yang terkena virus COVID-19 ini, akhirnya tempat ibadah tersebut harus ditutup. Disebut klaster baru. Gara-gara satu orang atau dua orang, akhirnya semuanya mengalami risiko tidak bisa beribadah secara tatap muka lagi. Ini kita sayangkan. Dan pengertian pemahaman ini mari kita bangun bersama. Kesehatan, keselamatan adalah juga untuk semuanya. Masalah masker juga hal yang sepele Bapak Ibu sekalian. Tapi banyak masyarakat kita yang kita temui hanya waktu di dalam gereja saja. Ketika mereka pulang harus tetap sampai masuk rumah, sampai protokol kesehatan dilakukan, masker itu harus tetap dipakai. Sehingga jangan sampai yang di rumah ketika warga yang baru pulang tadi membawa virus yang masuk ke dalam rumah. Ini juga tidak kita harapkan. Protokol-protokol kesehatan ini harus tetap kita gencarkan, kita siarkan, kita sampaikan kepada warga. Kita mohon kepada pimpinan gereja atau majelis bisa membuatkan semacam banner kecil atau pamflet yang ditempel di pintu masuk, di halaman gereja, agar warga selalu diingatkan. Ada satu lagi yang mungkin saya akan coba sharekan tentang ini Bapak Ibu sekalian. Ketika kalau di dalam gereja itu dalam satu hari ada 2 atau 3 kali ibadah, jeda atau jarak antara ibadah pertama dan kedua dimohon agak panjang supaya ada waktu dan kesempatan bagi tim gugus dari gereja tersebut untuk membersihkan ruangan yang telah dipakai dan menyiapkan untuk dipakai di jam berikutnya. Semprot dan dibersihkan semuanya, baik kursi, meja, gagang pintu, lantai. Memang kegiatan ini cukup memakan waktu, biaya, dan tenaga ketika kita harus melakukan ibadah secara tatap muka.
Sebentar Bapak Ibu. Inilah yang pemerintah pikirkan matang-matang. New normal harus diberlakukan. Diharapkan semua pimpinan gereja, majelis jemaat, bahkan warga jemaat pun mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saya selaku penyelenggara Bimas Kristen di Kabupaten Jember ini sangat berharap kepada pimpinan gereja, majelis, dan warga untuk ikut mendukung program pemerintah ketika new normal diberlakukan agar mentaati protokol kesehatan di dalam gereja ketika harus tatap muka. Terus ada pertanyaan, lalu bagaimana Pak kalau umpamanya anak-anak sama yang sudah lanjut usia tidak boleh ibadah secara offline atau tatap muka? Mari kita melayani mereka, kita tetap menyediakan ibadah online untuk anak-anak atau untuk lansia, atau bisa juga ketika ibadah berlangsung bisa disiarkan secara langsung untuk bisa disaksikan oleh jemaat yang di rumah. Inilah yang harus dipikirkan untuk biaya, tenaga, memang cukup besar juga Bapak Ibu sekalian. Tapi kita yakin dan kita percaya segala upaya kita akan diberkati Tuhan bila kita menyediakan hati untuk melayani, hati yang penuh rendah hati, dan juga sama-sama saling menopang. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Good News yang diberkati Tuhan, selamat mempersiapkan diri kepada seluruh warga jemaat, dan tetaplah jaga kesehatan, jaga rasa kebersamaan di tengah keluarga, juga untuk adik kita, anak-anak kita yang harus dan terpaksa sekolah di rumah. Dampingi mereka Bapak Ibu sekalian, dampingi mereka dengan kasih dan hikmat yang dari Tuhan, karena mereka belajar dengan jarak jauh, maka kita orang tua ada guru yang ada di sampingnya. Hiburkan mereka juga untuk orang tua kita, mungkin ada kerinduan untuk berjumpa. Bagi jemaat yang mungkin sendirian di rumah karena anak-anaknya jauh, para janda, para duda, mari kita berikan kekuatan kepada mereka bahwa mereka tidak sendiri. Demikian juga untuk mungkin ada warga yang harus mengalami PHK atau bisnisnya macet, usahanya yang selama ini lancar karena situasi pandemi ini harus mengalami penurunan ekonomi. Mari kita topang, silahkan majelis yang ada, komisi diakonia yang ada, kita bangkitkan kembali warga kita. Kita topang mereka dengan segala kemampuan dan kekuatan yang ada. Bagi warga jemaat yang diberkati Tuhan, yang mampu dan mempunyai berkat lebih, mari kita saling menopang usaha jemaat kita yang mengalami penurunan atau kemerosotan. Juga mereka yang mungkin harus
butuh bantuan karena tidak bisa makan di sekitar gereja, mari komisi yang ada kita bekerja sama membantu mereka dengan memberikan sembako atau mungkin masker. Kan ada juga alasan mereka gak mampu beli masker. Memang Bapak Ibu, masker kan mahal ya. Kalau kita lihat di pasar, mungkin ibu-ibu warga gereja bisa yang punya keahlian menjahit, kerajinan tangan, membuatkan masker dari kain, lalu membagi-bagikan dan memberikan pemahaman kepada warga yang tidak mampu di sekitar gereja agar maskernya dipakai maksimal 4 jam dan diganti dan bisa dicuci. Jadi paling tidak untuk warga 1 orang itu berikan masker kain minimal 6 atau 5 buah sehingga dia bisa berganti dan sering mencuci. Upaya-upaya untuk membangun menjadi terang di tengah situasi pandemi ini, disinilah yang Tuhan Yesus harapkan kita sama-sama mengalami situasi yang tidak enak. Untuk ketika kita harus melakukan aksi sosial, mohon juga diperhatikan protokol kesehatannya. Kita memakai sarung tangan, kita memakai masker, bahkan semua yang akan kita berikan harus steril agar mengurangi virus itu tidak menyebar. Kita tidak tahu, mungkin kita ada yang menempel di tangan kita, di tubuh kita, di baju kita. Kemudian juga untuk makan yang sehat. Saya percaya Bapak Ibu sekalian punya kemampuan, keahlian untuk mengolah makanan. Usaha catering yang ada di warga jemaat bisa ditingkatkan untuk melayani warga, untuk melayani masyarakat sekitar, tetap diberlakukan protokol kesehatan. Para pemirsa Good News yang dikasih Tuhan Yesus, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kami juga sangat berterima kasih bila siaran ini menjadi berkat. Bila Bapak Ibu sekalian bisa melakukan atau mengurangi penyebaran virus corona ini, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan. Tetap sehat, tetap semangat. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dan membebaskan negeri ini dari segala akibat virus corona ini. Oh iya, untuk doa syafaat, mohon setiap rumah nanti mendoakan buat pemerintahan, baik pusat sampai ke daerah, juga untuk tim medis yang berupaya keras. Dan kita doakan juga warga sekitar kita agar mereka mau mentaati protokol tadi itu, diberikan hikmat Tuhan, tidak ngeyel, sehingga mereka punya rasa kebersamaan. Kita juga doakan orang-orang yang sedang sakit supaya mereka diberikan kekuatan, diberikan penghiburan kudus, supaya mereka hatinya menjadi tenang. Karena kalau stres itu akan mempercepat penyakit itu, mengganggu tubuh kita. Tapi kalau kita tenang, berharap, saya Tuhan menolong lewat para medis, semoga segera sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Terima kasih Pak Tri untuk pencerahan dan juga informasi-informasi yang sudah diberikan. Lalu ini ada pertanyaan. Eh, Kalau tadi sudah disebutkan batasan jam untuk beribadah, lalu apakah ada batasan jumlah orang untuk dapat beribadah? Ya, terima kasih. Untuk jumlah yang hadir, memang dalam SE Menteri Agama itu 20-30% dari jumlah jemaat. Tetapi kan kita tidak tahu ruangan ibadah setiap gereja kan berbeda-beda. Jadi yang penting sebagai ukuran adalah jarak antar warga itu minimal 1 meter. Jadi kalau ukuran gereja itu umpamanya 10 kali 20, ya monggo kita hitung untuk tempat pendeta, majelis, kursi. Jadi itu silahkan jemaat atau majelis atau pendeta setempat yang menyesuaikan kondisi ruangan di dalam gedung. Mohon tidak ada tenda di luar atau kursi di luar. Jadi jangan sediakan. Oh Pak, penuh di dalam, ini ada kursi di luar. Mohon tidak disediakan. Jadi tetap harus di dalam ruangan. Nah, kalau umpamanya terkecil, itu harus 2 atau 3 kali ibadah dalam 1 hari itu. Silakan. Kebijakan ini kita serahkan kepada pimpinan jemaat atau majelis jemaat untuk mengatur, mengkondisikan warganya supaya bisa beribadah di dalam ruangan. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri untuk informasi yang sudah diberikan. Lalu, apakah hal yang bisa dilakukan gereja kepada orang-orang yang tidak bisa beribadah dan tidak juga bisa untuk mengikuti ibadah secara online? Untuk warga yang memang tidak diperbolehkan karena sakit atau usia tadi, mereka harus beribadah di rumah secara online ya. Terus kalau momennya mungkin karena keterbatasan keadaan sehingga sarana itu online tadi atau peralatan dia nggak punya, monggo majelis jemaat bisa mengatur mengunjungi jemaat tersebut untuk mengajak beribadah bersama-sama, tetapi tadi itu protokol kesehatan tetap diikuti. Kalau di tempat kami sediakan tempat rumah atau ruangan yang warga yang cukup besar, kita kumpulkan, kita sesuaikan jumlah dengan ruangan itu, lalu ada majelis atau pendeta melayani di tempat tersebut, sehingga mereka terpuaskan kebutuhan rohaninya untuk beribadah bersama-sama. Itu yang mungkin bisa dilakukan, tapi tadi itu sama, proses protokol kesehatannya sama seperti yang bisa dilakukan. Jadi, pakai masker, pakai sanitizer, penyemprotan, jadi tadi itu harus dilakukan untuk para lansia ataupun anak-anak ketika mereka tidak bisa ibadah secara online. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri. Sepertinya waktu kita sudah hampir mendekati 45 menit. Maka kita akan segera untuk akhiri saja. Lalu mungkin ada hal yang terakhir yang ingin disampaikan atau himbauan-himbauan dari pemerintah ataupun dari Bimas Kristen yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih. Mohon tidak bosan-bosan majelis atau pimpinan gereja menghimbau, memberikan nasihat, memberikan pemahaman masalah protokol kesehatan kepada warga. Bisa bentuk slide kalau memang ada ibadah online, jadi sebelum ibadah tolong disampaikan protokol kesehatan itu, tayangkan, atau mungkin di dalam gereja dipasang banner atau pamflet untuk mengingatkan kembali
supaya kita tidak menjadi penyebar, tetapi kita justru bisa menjadi orang yang utama untuk mencegah virus tadi tidak tersebar. Demikian. Baik, terima kasih Pak Tri. Mungkin ada slide atau hal yang ingin disampaikan, bisa disampaikan agar para pemirsa dan juga kita semua yang melihat akan tayangan ini bisa melihat contoh yang ingin disampaikan. Bisa melalui slide atau apa? Ya, saya sampaikan ya. Saya mungkin sekitar 1 menit akan saya tayangkan per poin. Ya, lebih dari 1 menit juga nggak apa-apa. Oke, siap. Sekalian saya jelaskan ya. Ini saya mengacu kepada SE Menteri Agama, Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah agar aman dari COVID-19. Jadi ada 2 hal di sini yang harus ditaati, yang dimengerti oleh warga jemaat, juga pimpinan gereja setempat, agar memiliki surat keterangan bebas COVID dari gugus tugas kecamatan yang ada di gereja tersebut. Untuk tempat ibadah menyesuaikan kondisi masing-masing dengan jumlah jemaat yang ada ketika ibadah tatap muka itu dilakukan. Penanggung jawab rumah ibadah ada 6 poin. Harus ada petugas, harus melakukan pembersihan secara berkala, membatasi jumlah pintu keluar masuk, kemudian ada fasilitas cuci tangan, ada fasilitas alat pengecekan tubuh. Ketika ditemukan ada warga yang melebihi dari 37 derajat Celcius, maka diharapkan ada 2 kali pemeriksaan. Mungkin karena dalam perjalanan tadi dia capek atau panas, dia disuruh istirahat sebentar, kemudian dicek lagi. Ketika suhunya masih tetap di atas 37,5 derajat, maka disampaikan dengan mohon maaf untuk tidak memasuki ruang ibadah. Tapi ketika suhunya sudah turun, dipersilakan untuk masuk. Kemudian jarak antar warga atau kursi itu minimal 1 meter. Diharapkan juga di dalam ruangan tidak ada karpet. Ya. Itu yang ada juga nomor 8.8 itu mempersingkat waktu ibadah tanpa mengurangi liturgi ibadah tersebut. Himbauan penerapan protokol kesehatan mohon dipasang di tempat-tempat yang mudah terlihat. Misalnya di pintu masuk, di halaman, bahkan kalau perlu dibuatkan edaran untuk dibawa pulang kepada warga agar mereka menempel itu di rumah untuk senantiasa diperhatikan protokol kesehatan. Dan dipastikan bahwa warga yang akan masuk ruang ibadah atau selesai ibadah tidak bersalaman. Cukup dengan
mengatupkan tangan di depan sebagai salam atau menundukkan tubuh sebagai tanda hormat, karena walaupun kita pakai sarung tangan, mohon tidak saling berjabatan tangan. Itu yang slide ini yang bisa saya bagikan pada pemirsa Good News. Oh iya, maaf, untuk perkawinan di gereja, kalau memang pemberkatan dilakukan di gereja, mohon hanya yang menikah, kedua orang tua mempelai, saksi, majelis, itu pun dibatasi majelisnya dan pendeta. Seyoganya tidak ada acara yang melibatkan anak-anak, karena kan biasanya ada pemasangan cincin, itu anak-anak yang suruh, mohon tidak dilibatkan. Jadi cukup yang nikah sama kedua orang tuanya masing-masing, majelis, dan pendeta, supaya prosesi ini bisa berlangsung hikmat dan protokol kesehatannya tetap dilakukan. Dan disarankan agar tidak melakukan pesta selesai pemberkatan pernikahan. Cukup ucapan syukur. Kalau memang harus berbagi karena kebahagiaan, bisa mengirimkan bingkisan atau kotak makanan kepada orang-orang yang ingin diberikan ucapan syukur. Dimohon tidak mengadakan pesta pernikahan di dalam rumah ataupun di gedung, karena sekali lagi itu protokol kesehatan juga tersendiri. Silakan agar tidak menjadi penyebar virus corona tersebut. Oh iya, sekali lagi juga selesai ibadah, Bapak Ibu sekalian, mohon majelis jemaat atau petugas usaha di luar di dalam gereja langsung menyarankan untuk segera pulang bagi warga tersebut. Karena kan biasanya kalau kita di ibadah-ibadah sebelum ada pandemi ini kan memang enak sih, habis pulang ibadah terus kita ngobrol, kita minum teh, kita makan kue, itu bagus untuk menjalin keakraban, menjalin kekeluargaan, meningkatkan rasa kepedulian. Tapi untuk situasi pandemi saat ini, diingatkan sekali lagi, mohon begitu selesai ibadah, keluar dari ruangan ibadah, langsung menuju ke kendaraannya untuk segera pulang. Dimohon tidak ngobrol, tidak berkumpul, karena kita mungkin tidak sadar lama ketemu akhirnya berpelukan, terus melepas masker. Sekali lagi, petugas harus waspada dan tetap memperhatikan dengan bersama protokol ini, tentunya dengan rasa penuh kerendahan hati untuk mengingatkan warga tersebut. Untuk penyemprotan juga gitu, Bapak Ibu sekalian, mohon petugas khusus harus memakai alat pelindung diri, membersihkan ruangan tersebut. Jadi harus steril. Begitu ibadah selesai, warga pulang, itu petugas khusus yang memang bertugas untuk menyemprot, dia harus menyemprot seluruh ruangan yang telah dipakai dan tutup pintunya, tidak boleh ada yang keluar masuk. Ketika nanti ada ibadah yang di jam berikutnya, baru dibuka 15 menit sebelum ibadah dimulai, sehingga warga bisa masuk sesuai dengan protokol kesehatan, dan ketika masuk tidak boleh keluar lagi atau keluar masuk. Jadi cukup sama 1 jam mereka di dalam ruangan itu. Ini penting karena kan sekali, oh iya, aku keluar lupa ngambil, keluar masuk,
mohon tidak dilakukan keluar masuk seperti biasanya, tapi begitu masuk sudah masuk sampai ibadah selesai baru keluar. Keluarga mohon disampaikan juga hidup bersih, ya, selalu menjaga kebersihan, berolahraga, makanan yang gizi, kemudian ketika batuk harus menutup mulut dengan siku bagian dalam atau pakai masker. Istirahat cukup, mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Ini himbauan dari Kemenkes untuk sahabat warga agar mentaati untuk mengurangi penyebaran virus ini dengan hidup bersih dan sehat. Tolong disampaikan juga ini tentang tugas kita sebagai warga gereja membantu masyarakat untuk tahu tentang COVID-19. Jadi ada 5 hal. Penularan bisa melalui droplet, kemudian ada gejala-gejala demam, batuk, dan sesak nafas, silakan segera diperiksakan ke dokter. Kemudian ada pencegahan cuci tangan memakai sabun, menjaga tubuh dengan menguatkan imunitas tubuh kita, yaitu makanan dan berolahraga tadi. Senantiasa menggunakan masker. Di sini jika sakit, tapi tidak sakit atau tidak sakit, mohon tetap memakai masker. Bahkan ketika kita bersin atau batuk, karena refleks ya, terus masker kita buka, itu justru malah menyebarkan virus yang mungkin kita nggak tahu ada virus di dalam tubuh kita tersebar di udara. Demikian Mas yang bisa saya sampaikan, beberapa hal yang mungkin bisa membantu warga dalam memahami tentang virus COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri untuk informasi-informasi yang sangat berguna yang sudah disampaikan kepada semua pemirsa pada siang hari ini. Dan para pemirsa, Pak Tri ini adalah pelaksana Bimas Kristen Kabupaten Jember, Bapak Tri Suwito SPAK. Beliau adalah kepala dan juga pelaksana Bimas Kristen Kabupaten Jember. Dan terima kasih Pak Tri untuk waktunya pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada semua pemirsa yang pada siang hari ini telah menyaksikan akan tayangan ini. Dan untuk mengakhiri akan pertemuan kita atau perbincangan kita pada pagi hari ini, kami mohon Bapak Tri untuk pimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Rahmat dan berkat Tuhan selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Kasih dan kekuatan-Mu menyertai kehidupan kami. Penghiburan Roh Kudus selalu menguatkan kami ketika kami susah, ketika kami sedih, ketika kami sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan juga berkarya lewat program siaran Kudus yang boleh Tuhan pakai sebagai sarana penyebaran kasih Tuhan, mengumandangkan suara kasih Tuhan di tengah dunia ini. Berkatilah tim multimedia yang ada. Berkatilah para pemirsa yang ada ketika mereka sedang terhimpit oleh ekonomi. Beri hikmat bersama orang-orang yang Tuhan pakai untuk bisa melanjutkan kehidupan ini dengan semangat yang dari Tuhan, dengan berkat yang dari Tuhan untuk warga, jemaat, atau masyarakat yang sedang sakit karena COVID-19 ataupun sakit lain, kelemahan tubuh. Berikan mereka kekuatan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dia, akan menyembuhkan dia lewat tim medis, orang-orang di sekitarnya mengasihi dan merawatnya. Berkati obat dan makanan yang harus dia asup untuk tubuhnya. Terima kasih ya Bapak.
Kami serahkan juga buat anak-anak kami yang sekolah di rumah karena situasi ini. Berikan mereka hikmat dan berkat untuk kuota internetnya. Berikan orang tua kekuatan untuk mendampingi mereka. Berikan hikmat para guru yang menyampaikan materi lewat internet. Berikan berkat ya Bapak, supaya kami tidak ketinggalan pendidikan, tapi kami belajar dengan takut akan Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan juga bangsa dan negara ini dan kuasa Allah. Berikan damai dan sejahtera kepada para pemimpin pusat dan daerah, kepada masyarakat, untuk saling menghargai, saling mengasihi, dan bersama-sama menjaga diri untuk membebaskan dari penyakit dan virus corona ini. Terima kasih ya Bapak. Jangan biarkan roh pemerintah, jangan biarkan iblis untuk mengganggu, menggunakan kesempatannya, mengacaukan iman kami. Tapi bila itu harus terjadi ya Bapak, berikan kami kekuatan untuk menghancurkan kuasa-kuasa jahat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya keselamatan, perisai iman yang dari Tuhan, Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan harapan kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami, tidak meninggalkan kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Tri waktunya pada siang hari ini dan juga kepada semua pemirsa yang siang hari ini telah menyaksikan akan tayangan ini. Sampai jumpa pada program-program acara berikutnya. Saya Ariel Kurnedi dari Good News Streaming TV Studio yang berlokasi di Jalan Kertanegara nomor 21 Jember. Serta Bapak Tri Suwito serta segenap kru yang ada di studio mengucapkan selamat siang. Sampai bertemu pada program-program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.